Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Nur Wahyudin. Saya sebagai dosen tetap pada program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sorong. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Matematika Optimasi. Sebagai bukti unjuk kerja Tridharma, perguruan tinggi dalam rangka memenuhi persyaratan Serdos tahun 2025, khususnya pada bidang pengajaran. Bobot SKS Matematika Optimasi yaitu 2 SKS, di mana penempatan mata kuliah di kurikulum Fakultas Teknik, Prodi Teknik Industri berada pada semester 4, di mana di dalam RPS dijelaskan CPL yang akan dicapai yaitu CPL 6, di mana kemampuan untuk menerapkan pengetahuan matematika, ilmu alam dan atau material, teknologi, informasi, dan keteknikan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh dari prinsip-prinsip keteknik industrian. Di mana capaian pembelajaran mata kuliah yaitu 1. Mampu memahami konsep dasar optimasi. Kedua, mampu memahami metode optimasi linier. Yang ketiga, mampu memahami metode optimasi non-linier. Yang keempat, mampu mengaplikasikan metode optimasi dalam studi kasus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran yang akan saya gunakan dalam melakukan pengajaran pada mata kuliah Matematika Optimasi. Matematika optimasi adalah cabang dari matematika terapan yang mempelajari cara menentukan solusi terbaik dari suatu masalah dengan mempertimbangkan batasan-batasan yang ada. Mata kuliah ini dirancang untuk memperkenalkan mahasiswa pada konsep, metode, dan aplikasi optimasi dalam berbagai bidang keteknik industrian. Metode dalam pembelajaran mata kuliah ini menggunakan student center learning, di mana mahasiswa yang aktif pada kelas di dalam maupun di luar. Dan metode kedua yakni problem basic learning, di mana di dalam pembelajaran ini membuat sebuah grup diskusi untuk membahas mengenai problem-problem yang terjadi di perusahaan industri yang berkaitan dengan optimasi. Selanjutnya, deskripsi RPS dalam mata kuliah ini terdapat 16 pertemuan yang telah disusun oleh tim dosen pengampu mata kuliah dan telah diverifikasi oleh koordinator bidang keilmuan di program studi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Sorong. Di dalam RPS ini juga terdapat bahan-bahan referensi yang digunakan seperti buku dan jurnal terkait. Pertemuan pertama, kita mendeskripsikan mengenai konsep dasar optimasi, kemudian menjelaskan tentang pengertian dan tujuan optimasi, jenis-jenis masalah optimasi, dan seterusnya. Di pertemuan awal juga melakukan kesepakatan kontrak kuliah, di mana kehadiran pada mata kuliah ini sebesar 30%, tugas 40%, UTS 15%, dan UAS 15%. Dan mahasiswa wajib hadir sebanyak 75% dari keseluruhan pertemuan yang diadakan. Dalam kontrak perkuliahan ini juga, kita menjelaskan bahwa keaktifan mahasiswa diperlukan di dalam kelas sehingga terjadi interaksi antar dosen dan mahasiswa di dalam ruangan. Demikian penjelasan deskripsi mata kuliah, materi pembelajaran, dan metode pembelajaran yang saya sampaikan. Kemudian selanjutnya, mari kita simak sesi mengajar saya di dalam kelas perkuliahan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bagaimana kabarnya kalian semua?
Ya, jaga kesehatan karena sekarang lagi musim hujan, jadi kita harus banyak-banyak jaga kesehatan. Sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, dimulai. Selesai. Nah, sebelum kita memasuki materi pada minggu kedua ini atau materi kedua, kita akan refleksi sedikit untuk materi minggu lalu, di mana materi minggu lalu apa anak-anak? Tentang pengertian dan tujuan optimasi dalam teknik industri. Nah, tujuan optimasi itu dalam teknik industri itu apa? Ayo Farid, silakan. Meningkatkan efisiensi proses produksi, meningkatkan biaya operasional, memaksimalkan profit, kualitas, dan sumber daya optimal. Oke, terima kasih ya. Benar sekali. Jadi tujuan dari optimasi itu adalah meningkatkan dan meminimalisirkan profit atau keuntungan dari sebuah kegiatan atau usaha. Pada pertemuan kedua ini, ya ini jenis-jenis optimasi dan permasalahan dalam teknik industri. Nah, jenis-jenis optimasi itu ada beberapa klasifikasi, ya ini dari klasifikasi umum yaitu ada linear vs non-linear, kemudian integral vs continue, dan kemudian statik vs dinamik, dan deterministik vs stokastik. Jadi klasifikasi umum untuk optimasi itu biasanya tidak jauh-jauh dari linear, non-linear. Optimasi dan permasalahan dalam teknik industri. Jadi kita sebagai orang industri itu harus mengerti apa itu jenis-jenis optimasi dan permasalahan-permasalahan apa yang ada di teknik industri yang bisa kita optimasikan. Nah, salah satu klasifikasinya umumnya yaitu ada linear dan non-linear, kemudian integer dan continue, kemudian statik dan dinamik, kemudian deterministik vs stokastik. Nah, apa sih optimasi linear? Nah, optimasi linear itu adalah program linear untuk menentukan solusi terbaik, optimum, fungsi objektif linear atau kendala-kendala linear atau constraint, di mana biasanya penelitian optimasi linear ini yaitu tentang alokasi bahan baku, kemudian perencanaan produksi, dan pemanfaatan mesin. Selanjutnya yaitu optimasi integer, yakni semua program atau sebagian yang dimana variabel-variabel keputusannya itu harus berupa bilangan bulat. Jadi untuk khusus optimasi integer ini hanya variabel atau bilangan bulat. Selain bilangan bulat berarti tidak bisa diukur oleh optimasi integer, di mana biasanya penelitian tentang ini atau untuk optimasi yaitu assignment atau penjadwalan dan layout planning. Nah, selanjutnya yaitu optimasi non-linear, di mana fungsinya yaitu fungsi objektif atau kendala tidak linear, di mana biasanya itu ada pada proses desain produk, pengendalian energi, kemudian efisiensi bahan. Nah, selanjutnya yaitu optimasi stokatis, di mana melibatkan ketidakpastian seperti demand atau lead time. Ya, ini biasanya penelitian-penelitian ini berupa supply chain dalam pengendalian persediaan. Jadi kalau persediaan itu atau misalnya logistik dan sebagainya menggunakan optimasi stokastik. Nah, selanjutnya yaitu permasalahan umum yang ada di dunia atau di teknik industri umumnya. Yakni ya kita tahu ada penjadwalan, kemudian optimasi rantai pasok, kemudian pengendalian persediaan dan tata letak fasilitas produksi. Yang kita sudah tahu dari semester awal atau semester 3 kita sudah diberikan tugas-tugas, yakni ada mata kuliah untuk penjadwalan, kemudian ada mata kuliah untuk rantai pasok dan pengendalian persediaan serta tata letak fasilitas. Nah,
Ini adalah sebuah ilustrasi. Silahkan adik-adik menggambarkan apa yang bisa kalian temukan dari gambar ini. Karlina, silakan. Mungkin dari gambaran kompleksitas data itu dia mengacu pada data yang dalam estimasi seringkali sangat besar dan kompleks dan tidak rapi. Lalu pada ini juga kompleksitas datanya itu sulit membangun model yang akurat dan terpecahkan. Oke, betul. Silakan siapa lagi di gambar selanjutnya? Mungkin ada Tia, silakan. Optimasi yang kompleks dan membutuhkan waktu dan sumber daya yang besar. Terus ada beberapa masalah juga yang membutuhkan superkomputer atau waktu penyelesaian yang lama. Oke, betul sekali. Jadi ini adalah kita tidak bisa pungkiri di mana tantangan-tantangan di lapangan yang akan berkaitan dengan nanti kita setelah lulus dari S1 itu ada tadi ada kompleksitas data yang besar, kemudian trade-off antar tujuan, kemudian kapasitas komputasi, dan real-time decision making. Jadi, di mana kompleksitas data besar ini biasanya kita berhubungan yang kita kenal sebagai big data. Jadi, big data itu kita bisa analisis kompleksitas data besar atau sebenarnya big data. Kemudian ada lagi kapasitas komputasi. Jadi, di mana kalau kita menguji atau mengoptimasi membutuhkan kapasitas komputasi yang besar. Nah, ini tadi yang disebutkan oleh Adik Karlina, di mana complexity of data itu adalah data dalam optimasi seringkali besar, kompleks, dan tidak rapi. Jadi sebagai teknik industri atau yang lulusan nanti, bagaimana kita merapikan, bagaimana kita merapikan secara kompleks itu data-datanya. Kemudian di mana kita bisa membangun atau memodelkan dengan akurat dan terpecahkan. Kemudian, nah ini contohnya seperti prediksi permintaan pelanggan harian dengan banyak outlet. Misalnya kita punya warung minuman boba ada 10 outlet. Nah, kita bagaimana bisa mengoptimasikan ke-10-annya itu dalam satu kali kerja. Nah, itu yang dibutuhkan complexity of data. Nah, kalau optimasi itu meminimalkan biaya tapi kualitas tidak rendah atau kualitasnya tetap sama. Nah, itu yang disebut optimasi trade-off between objective. Contohnya, nah memilih supplier yang murah namun tetap cepat dan berkualitas. Selanjutnya, ini tadi yang dijawab oleh Aditya, yaitu computational limitation, di mana model optimasi kompleks membutuhkan waktu dan sumber daya yang besar. Kemudian beberapa masalah butuh superkomputer atau waktu penyelesaian yang sangat lama. Kemudian contohnya ada penjadwalan dari ribuan karyawan dan shift itu biasanya ada di pelabuhan, kemudian supermarket dan sebagainya. Nah, jadi untuk jenis-jenis dan permasalahan optimasi di teknik industri itu adalah yang pertama ada pemilihan metode, di mana optimasi harus sesuai karakteristik masalah. Kemudian teknik industri menyediakan banyak tantangan dan peluang penerapan metode optimasi. Jadi kita harus pandai-pandai memilih metode apa yang mau kita kerjakan, mau kita optimasi menggunakan metode apa. Di situ biasanya ada linear programming, kemudian ada menggunakan Python dan sebagainya. Itu nanti akan kalian pelajari untuk bekal nanti kalian di dunia usaha. Selanjutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Oke, silakan berdiri. Apa metode buat kita mengambil proses yang lebih dan kayak tujuannya banyak. Nah, bagaimana caranya kita memilih tujuan yang lebih bagus daripada tujuan yang berkualitas? Oke, terima kasih. Bagus sekali pertanyaan. Jadi banyak tujuan, kemudian bagaimana kita menentukan tujuan yang paling bagus di antara yang lainnya. Biasanya kita memilih metode-metode yang sesuai. Jadi misalnya ada banyak pilihan itu, kita bisa menggunakan AHP. AHP itu dari banyak-banyak persepsi atau
ini nanti kita kerucutkan mana yang lebih baik. Jadi ada tujuan yang lebih baik, misalnya si A, B, C. Ternyata saat kita optimasikan, ternyata yang baik itu adalah si C. Nah, dari A sama B ini kita eliminasi seperti itu. Beberapa metode yang bisa kita pakai. Nah, ini adalah tools dalam optimasi yang kalian bisa pakai untuk menentukan atau mensimulasikan. Ada linear programming, ada integer programming, ada simulasi. Jadi misalnya tadi kita menentukan banyak pilihan seperti contohnya ini. Contohnya kita punya gudang besar, bagaimana kita harus mengoptimasikan ke beberapa outlet atau supplier. Nah, kita bisa menggunakan dia bisa simulasi, atau kalau kita menentukan suatu pendapat atau misalnya banyak tujuan yang akan kita ini bisa pakai AHP atau kemudian metode Dolphin dan sebagainya. Ada banyak faktor atau ada banyak studi kasus, misalnya tadi ada menggunakan simulasi, kemudian ada menggunakan linear programming, ada menggunakan integral programming. Jadi di mana kalau simulasi itu dia biasanya mengukur, kita lihat di suatu daerah atau kita di Sorong ini, bagaimana kita bisa mengukur berapa menit kita di lampu merah, yang di A, di B, di C, bagaimana kita berjalan, lampu merah itu bergantian, ada hijau, ada kuning, ada merah, bagaimana bisa teratur, itu biasanya menggunakan simulasi. Jadi kita mengoptimasikan rute. Kemudian ada juga mengoptimasikan sebuah penjadwalan, misalnya kita sebagai seorang persediaan atau orang logistik, bagaimana kita membeli atau meramalkan berapa pesanan yang akan kita pesan sebelum barang yang ada di sebuah gudang itu habis. Nah, itu biasanya menggunakan linear programming. Dia bisa menentukan harga, atau kemudian dia bisa meminimalisasi atau memaksimisasi, seperti itu. Pertemuan kali ini saya akan memberikan tugas kelompok. Jadi nanti dibagi mungkin satu kelompok 2 orang. Kalian mencari studi kasus, kalian mencari permasalahan-permasalahan apa yang ada di Kota Sorong yang bisa kalian selesaikan dengan misalnya simulasi, linear programming, atau integral programming, seperti itu. Seringkali karyawan atau mahasiswa atau sekolah kan jadwal shiftnya atau jadwal apapun menggunakan linear programming atau Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus. Kalau di kasus-kasus besar untuk penjadwalan atau bisa penjadwalan, tadi saya bilang ada penjadwalan misalnya shift atau karyawan, ada penjadwalan bagaimana kita memesan barang. Karena kita bisa menggunakan simulasi. Nah, simulasi itu bisa menggunakan ABS atau Agent Based Simulation. Kita terapkan untuk kampus yang skalanya memang sudah besar, untuk pensifan jadwal yang ini kita bisa menggunakan sebenarnya simulasi sederhana. Itu bisa menggunakan Lingo itu tadi. Jadi bagaimana kita perlu data dari siapa aja yang menggunakan satu ruangan, siapa aja menggunakan di jam hari itu. Kemudian di ruangan sebelah siapa aja menggunakan, nanti digabungkan, dibikinkan konsepnya. Nah, itu nanti tinggal aplikasi yang berjalan. Jadi kelas A harusnya angkatan A, kelas B harusnya angkatan B. Nanti bisa dibalik, setelah angkatan A di kelas yang pertama dia bisa ke kelas yang kedua, seperti itu. Untuk materi selanjutnya, materi yang minggu kedua yaitu linear programming. Jadi kita nanti akan membahas tentang linear programming. Jadi bagaimana kita mencari data, kemudian menggunakan linear programming, apa saja yang dibutuhkan, apa saja rumus manualnya, kemudian matematisnya apa. Nanti kita belajar di minggu ketiga. Jadi minggu pertama, minggu kedua adalah pengenalan secara dasar. Jadi minggu ketiga itu sudah mulai
matematik optimasi atau matematika optimasi. Jadi matematis. Jadi ada rumus yang harus kita gunakan untuk menghitung atau mengoptimalkan suatu kegiatan atau suatu tujuan. Oh ya, sebelumnya saya akan mengabsen Daryanto, Aftalina Ika Prasetya Ningrum, Dian Gialomi, kemudian Karlina Dirgantari, kemudian Laboni, selanjutnya ada Jihan, Farid, oke, Awal, Solihin, oke, siap. Berarti sudah semua ya dipanggil ya. Oke, sebelum perkuliahan ini kita tutup, mari kita berdoa kembali. Semoga mata kuliah atau pelajaran yang kita dapat hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.